Gak ada seorang pun yang ingin hubungan pernikahan mereka berujung dengan perceraian. Tapi kalau misalnya hal ini terjadi dan sudah melibatkan anak, apa yang harus kita lakukan? Nah, hari ini aku bakal bahas tentang co-parenting. Jadi buat kalian mungkin yang mau dengerin, simak terus videonya sampai akhir ya. Dan kalau misalnya kalian belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe, nyalain lonceng notification, dan follow aku juga di Instagram. Jadi seperti yang tadi aku udah bilang di awal video, gak ada seorang pun yang pingin pernikahan mereka itu berujung pada perceraian. Tapi kita gak akan tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ya amit-amit lah kalau sampai akhirnya orang tua itu harus bercerai dan apa yang akan terjadi sama anaknya. Kita nggak usah menyalahkan atau menuduh orang tua egois dan bahkan sampai mengabaikan anak. Jika kedua orang sudah memutuskan untuk berpisah, pola asuh anak yang perlu diperhatikan. Jadi, walaupun kedua orang tua sudah bercerai, ada baiknya untuk kedua orang tua ini tetap untuk mengasuh dan mendidik anak bersama-sama. Yang perlu diingat, tugas untuk mendidik dan mengasuh anak itu bukan kewajiban satu pihak aja, melainkan kedua pihak, ayah dan ibu. Nah, untuk menghadapi ini tuh ada istilah yang namanya co-parenting. Mungkin di Indonesia istilah ini tuh belum terlalu familiar ya. Istilah co-parenting ini tuh awalnya digagas oleh komunitas orang tua yang berpisah di Italia, yaitu Association of Separated Parents. Co-parenting adalah bentuk kerjasama antara orang tua yang tidak terikat pernikahan atau yang telah bercerai untuk mengasuh anak-anak mereka secara bersama-sama. Menjalankan co-parenting mungkin gak semudah yang dibicarakan ya, karena kalau misalnya adanya perpisahan itu berarti sudah ada konflik di antara keduanya. Nah, jadi untuk menyatukannya sudah pasti butuh kerjasama dan komitmen yang baik. Jadi ini penting banget untuk melepaskan keegoan masing-masing untuk mengutamakan kepentingan anak. Karena jika perkembangan anak itu tidak dilakukan dengan baik, ini tuh akan berpengaruh pada psikologi anak nantinya. Nah, apa aja yang harus dilakukan dalam co-parenting? Yang pertama pastinya komitmen penuh di antara kedua pihak. Jadi ini yang harus diperhatikan untuk mengesampingkan ego dan perasaan masing-masing, walaupun memang masih ada kekesalan mungkin, tapi itu yang harus dihilangkan untuk kepentingan si anak. Jadi kalian fokus dalam pengasuhan anak, susun jadwal dan berbagi informasi akan perkembangan anak mulai dari pendidikan dan juga kesehatan. Yang kedua, terapkan satu aturan untuk dijalankan kedua belah pihak. Nah, hal ini tuh penting banget. Jadi anak itu nggak merasa di satu pihak tuh terlalu berat dan di satu pihak lain terlalu ringan. Jadi anak itu tidak merasakan perbedaan antara peraturan ayah dan peraturan ibu. Ingat ya, untuk co-parenting ini tuh jangan merasa saya harus lebih baik daripada pihak yang lainnya. Tapi kita harus fokuskan kepada kepentingan anak dulu, bukan kepentingan pribadi. Yang ketiga, saling terbuka. Jangan jadikan anak itu sebagai sumber informasi untuk mengetahui kehidupan orang tua pasca berpisah. Jadi nggak ada salahnya kok kalau misalnya kita tuh saling terbuka juga sama mantan pasangan, supaya itu kita itu nggak usah yang kayak kepo-kepo gitu loh ke anak gitu loh. Kayak, tanyain dong, tadi papa ngapain? Atau tanyain dong, ntar tadi tuh mama ngapain? Yang mendingan kita terbuka aja. Mentang-mentang cari duit, beliin anak sembarangan. Baru pulang dimarahin, ngajak berantem. Kamu sih. Yang keempat, kenali potensi diri sendiri untuk berbagi tugas mengurus anak. Jadi ayah dan ibu harus mengetahui peran mereka dalam mengurus anak. Yang kelima, pahami bagaimana cara anak berpikir. Jadi ini tuh bertujuan agar kita itu mengetahui apa yang anak kita itu inginkan dan butuhkan. Di sini juga penting banget untuk mengetahui love language si anak supaya kita juga bisa menyatakan perasaan kasih sesuai dengan kebutuhan mereka. Tunjukkan pada anak kalau mereka itu born to be loved. Dan ini juga ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan saat co-parenting. Yang pertama, saling merusak nama baik mantan pasangan. Jadi kita nggak perlu untuk jelek-jelekin pasangan kita di depan anak terutama, supaya anak itu juga tetap tahu bahwa kedua orang tuanya itu pantas untuk dihargai. Yang kedua, jangan bertengkar dengan mantan suami atau istri kalian di depan anak. Yang ketiga, jangan memutuskan masalah, terutama tentang kepentingan anak, tanpa berdiskusi dengan mantan pasangan kalian. Yang keempat, jangan terus-menerus merasa bersalah.
Walaupun memang perceraian itu terlihat seperti tindakan yang salah, tapi apa yang kalian lakukan demi anak kalian, demi diri kalian masing-masing nantinya, itu yang akan menjadi patokannya. Jadi jangan terus-menerus berlarut dalam kesalahan masa lalu, tapi kita harus memperbaiki diri kita untuk masa depan. Jadi intinya, co-parenting yang baik itu adalah dimana kalian memastikan kebutuhan dan kepentingan anak, baik secara materi maupun psikologis, dan tidak membuat anak itu merasa kehilangan salah satu atau kedua orang tua setelah perceraian terjadi. Perpisahan mungkin adalah suatu keputusan yang sangat sulit. Kadang rasa bersalah pun masih menghantui. Meski begitu, jangan sering menunjukkannya di depan anak, karena anak-anak pun sangat membutuhkan orang tua yang bahagia. Jadi itu tadi untuk video aku hari ini. Semoga ini tuh bisa bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa juga untuk like dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Bye!